Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek UTS kami pada mata kuliah Statistika Probabilitas yang fokus pada materi pertemuan 5 tentang pendugaan parameter rata-rata. Dengan saya sendiri, Febi Sarini Harhab. Yang kedua ada Ustaz Griselda Daily. Ketiga ada Ferenopita Anggreni. Keempat ada Juniati Sartika Simangunsong. Kelima ada Siti Alida Sawo. Dan yang terakhir ada Trina Tasya BR Karo. Saya akan langsung masuk ke dalam materi tentang pendugaan rata-rata. Apa sih yang dimaksud dengan pendugaan rata-rata? Atau apakah definisi dari pendugaan rata-rata? Pendugaan rata-rata itu merupakan metode untuk menentukan rentang nilai di mana rata-rata populasi atau dinotasikan sebagai mu kemungkinan besar beda berdasarkan rata-rata sampel dan deviasi standar sampel. Interval ini biasa dinyatakan dalam bentuk X bar kurang lebih atau plus minus ZS per akar N, di mana X bar adalah rata-rata sampel, S adalah deviasi standar, dan N adalah ukuran sampel, dan Z adalah nilai dari distribusi normal yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Berdasarkan pengertian yang telah saya jelaskan dan saya ucapkan sebelumnya, kami telah menyusun dan juga membuat sebuah kasus pendugaan rata-rata. Ini contoh soal pendugaan interval rata-rata, yaitu pendugaan interval untuk sampel besar N kurang dari 30 dengan sigma. Diketahui seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata yang diperlukan untuk menyelesaikan ujian matematika di sebuah universitas. Lalu dari hasil pengamatan atau penelitian tersebut, peneliti mengambil sampel acak sebanyak 50 mahasiswa yang mengikuti ujian tersebut. Nah, berdasarkan data sampel, maka diperoleh tuh rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan ujian adalah 75 menit dengan deviasi standarnya itu sebanyak 10 menit. Lalu, maka tentukan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan ujian matematika di seluruh populasi mahasiswa universitas tersebut. Diketahui ukuran sampel atau N sama dengan 50, rata-rata sampel atau X bar sama dengan 75 menit, deviasi standar atau S sama dengan 10 menit. Karena sampel berukuran besar atau N lebih besar dari 30, maka sigma sama dengan 10 menit. Tingkat kepercayaan yaitu 95%, maka penyelesaiannya yaitu A. Menghitung nilai Z alpha per 2 untuk tingkat kepercayaan 95%, yaitu 1 minus alpha 100% sama dengan 95%, 1 minus alpha sama dengan 95 per 100, alpha sama dengan 100 per 100, dikurang 95 per 100 sama dengan 5 per 100, sama dengan 0,05, alpha per 2 sama dengan 0,025. Maka Z alpha per 2 sama dengan Z 0,025 atau sama dengan 1,96. Dilihat dari tabel distribusi normal. Langkah selanjutnya yaitu menghitung selang kepercayaan 95% untuk mu adalah X bar dikurang Z alpha per 2 dikali sigma per akar N lebih kecil dari mu lebih kecil dari X bar ditambah Z alpha per 2 dikali sigma per akar N sama dengan 75 dikurang Z 0,05 per 2 dikali 10 per akar 50 lebih kecil dari mu lebih kecil dari 75 ditambah Z 0,05 per 2 dikali 10 per akar 50 sama dengan 75 dikurang Z 0,025 dikali 10 per akar 50 lebih kecil dari mu lebih kecil dari 75 ditambah Z 0,025 dikali 10 per akar 50 sama dengan 75 dikurang 1,96 dikali 1414 lebih kecil dari mu lebih kecil dari 75 ditambah 1,96 dikali 10 per akar 50 sama dengan 72,23 lebih kecil dari mu lebih kecil dari 77,77. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, interval kepercayaan untuk rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan ujian matematika adalah antara 72,23 menit dan 77,77 menit. Selanjutnya soal kasus yang kedua yaitu pendugaan interval rata-rata untuk sampel kecil atau N kurang dari 30 dengan sigma tidak diketahui. Seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata lama waktu yang dibutuhkan untuk siswa untuk menyelesaikan ujian matematika di sebuah sekolah. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, peneliti hanya dapat mengambil sampel kecil yaitu 10 siswa dengan data sebagai berikut dalam menit. Data waktu ujian atau X yaitu 45, 50, 48, 52, 46, 53, 47, 49, 51, dan 50. Dengan tingkat kepercayaan 95%, tentukan rata-rata waktu ujian yang diperkirakan dan interval kepercayaan untuk rata-rata waktu ujian siswa di sekolah tersebut. Diketahui, N sama dengan 10, alpha sama dengan 5%, dan V atau derajat bebas sama dengan 9. Penyelesaian. Karena di sini hanya diketahui data-datanya, maka kita harus menentukan nilai rata-rata sampel atau X bar dan simpangan baku sampel atau S. X bar diperoleh sebesar 49,5 dan S atau simpangan bakunya sebesar 2,63. Lalu kita tentukan nilai T untuk tingkat kepercayaan 95% dan derajat kebebasannya. Alpha per 2 sama dengan 0,025. Maka T alpha per 2 sama dengan T 0,025, yaitu sebesar 2,262. Untuk derajat kebebasannya,
yaitu N dikurangin 1 sama dengan 9. Lalu kita tentukan selang kepercayaan 95% bagi mu. Dengan cara X bar dikurang T alpha per 2 dikali S per akar N lebih kecil dari mu lebih kecil dari X bar ditambah T alpha per 2 dikali S per akar N. Maka diperoleh 47,62 lebih kecil dari mu lebih kecil dari 51,38. Jadi, rata-rata waktu ujian yang diperkirakan adalah 49,5 menit dan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata waktu ujian siswa di sekolah tersebut adalah antara 47,62 dan 51,38. Soal kasus 3, penentuan besarnya sampel N untuk pendugaan rata-rata. Seorang peneliti ingin memperkirakan rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan ujian matematika di sebuah universitas. Peneliti ingin melakukan pendugaan dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error atau kesalahan maksimum yang dapat diterima sebesar 5 menit. Diketahui dari penelitian sebelumnya bahwa standar deviasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ujian adalah 20 menit. Berapa besar sampel yang harus diambil agar estimasi rata-rata waktu yang dibutuhkan mahasiswa dalam rentang 5 menit dari nilai rata-rata sebenarnya? Jawab, diketahui O 20 menit, E 5 menit. Ditanya N. Penyelesaian. A. Tentukan nilai Z untuk tingkat kepercayaan 95%. A sama dengan 0,05, A per 2 sama dengan 0,025, J 0,025 sama dengan 1,96 dari tabel distribusi normal. B. Masukkan data yang diketahui ke dalam rumus. N sama dengan buka kurung JA per 2 XO per E2. N sama dengan 1,95 dikali 20 per 52. N sama dengan 39,2 per 52. N sama dengan 7,84 per 2. N sama dengan 61,47 dibulatkan menjadi 62. Jadi teori pendugaan proporsi adalah cabang dari statistika yang berkaitan dengan cara memperkirakan nilai proporsi populasi berdasarkan data sampel. Proporsi ini merujuk pada bagian atau presentasi individu dalam populasi yang memiliki suatu karakteristik tertentu. Rumus umumnya adalah P topi plus minus Z akar P topi buka kurung 1 dikurang P topi tutup kurung per N, di mana P topi adalah proporsi dalam sampel dan N adalah ukuran sampel. Soal kasus. Contoh soal pendugaan proporsi. Sebuah survei dilakukan untuk mengetahui proporsi mahasiswa di sebuah universitas yang memiliki pekerjaan sambilan. Dari 200 mahasiswa yang diambil secara acak, 80 mahasiswa yang mengaku memiliki pekerjaan sambilan. Berdasarkan data ini, tentukan A. Pendugaan proporsi P topi mahasiswa yang memiliki pekerjaan sambilan di universitas tersebut. B. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk proporsi mahasiswa yang memiliki pekerjaan sambilan. Penyelesaiannya. A. Penduga proporsi atau P dapat dihitung dengan rumus P sama dengan X per N, di mana X sama dengan jumlah mahasiswa yang memiliki pekerjaan sambilan sama dengan 80, N jumlah total mahasiswa yang disurvei sama dengan 200, sehingga P sama dengan 80 dibagi 200 sama dengan 0,4. Jadi, penduga proporsi mahasiswa yang memiliki pekerjaan sambilan adalah 0,4 atau 40%. B. Interval kepercayaannya 95%. Untuk menghitung interval kepercayaan 95% untuk proporsi, kita menggunakan rumus P sama dengan ZA per 2 dikali akar P dikali 1 dikurang P per N, di mana ZA per 2 adalah nilai Z yang tingkat kepercayaan 95% yang biasanya adalah 1,96. P adalah penduga proporsi 0,4. N adalah ukuran sampel sama dengan 200. Langkah-langkah perhitungannya: 1. Hitung nilai P dikali 1 dikurang P sama dengan 0,4 dikali 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,4 dikali 0,6 sama dengan 0,24. Yang kedua, hitung standar error atau SE. SE sama dengan akar 0,24 dibagi 200 sama dengan akar 0,0012 sama dengan 0,03464. Yang ketiga, tentukan margin of error atau ME. ME sama dengan 1,96 dikali 0,3464 sama dengan 0,0679. Yang keempat, hitung batas atas dari batas bawah interval kepercayaan. Batas bawah sama dengan 0,4 dikurang 0,0679 sama dengan 0,3321. Batas atas sama dengan 0,4 ditambah 0,0679 sama dengan 0,4679. Kesimpulannya, penduga proporsi mahasiswa yang memiliki pekerjaan sambilan adalah 0,4 atau 40%. Interval kepercayaan 95% untuk proporsi interval adalah antara 33,21% dan 46,79%. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.